Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah merendu kak sediwan kalian ki bali berselekku nasaba kadang nerekufuran buka ya madodo dan kalian sambenge. Alhamdulillah di masjid ya masyaallah alhamdulillah semangat ladek ki. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sadaqallahul adzim. Sining teman-teman lebih ke hadre alhamdulillah syukur ki mapuja secara jannah Allah taala nasaba riga ungkana engkasiki pasilen nerengi pogau iset ifakasiwiang yang dari itu masuk pajangisa. Alhamdulillah kita telah melaksanakan satu kewajiban dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang sudah berada di malam keberapa, Pak? Malam ke-9. Magi utanaiki nasaba ku ulah puasa itu kada dan lupai. Dia nak pada mereka boleh tanggal set dia. Bagi gajian. Kada. Namun dia ditanaiki kita setu. Padahal dia malah ditajangi. Bagaimana, Bu? Alhamdulillah kita ternyata sudah berada di malam ke-9 bulan Ramadan. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan waktu malam pertama di masjid? Tak full atau sama seperti sekarang? Full. Berarti banyak jamaah tak kena tilang. Semua ada setilang. Tilang itu tiba-tiba hilang. Tetangga-tetangga saya stampeta. Nulik apa tuh yang kemarin mungkin malam pertama, malam kedua, ya. Waktu mau tuh udah semalam pertama, Bang. Bah, jenah. Liwa semua anak malam pertama. Agi tuh. Tadi, tetangga-tangga saya si tampeta. Coba kita lihat kiri kanan. Ternyata betul sebab polisi. Karena tiba-tiba hilang. Dan ni seriolong kamu ada diri gaga. Bang kami tu di bola aneh. Sempajang. Lalu kapang pura buka. Arden pang lalu kapang taliban ya sona. Tadi soro sandre dalam televisi. Oh, laba sih. Apalagi pura mandre cendolo. Dena. Masuk pajak cendolo to ni. Dia sudah sebenarnya cendolo puang. Cedek pina matuk pidolo. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi puan tabe. Dia tu mai tamak bisyara insyaallah si nampak mo. Ya. Tapi terserah ini. Oke si nampak lo ki meta. Ya melo wala asari peringalau risa tak maneng. Yang ingin saya ingatkan pada malam hari ini adalah tentang bagaimana puasa ini membuat diri kita lebih baik. Jadi tabe puang jemaah salat tarawih insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya bukan hanya kita yang berpuasa, puang. Makhluk Allah juga yang lain ada juga yang berpuasa. Mana contohnya? Misalnya kupu-kupu. Yero agak masuk gini kupu-kupu. Yang motor apa di?
kalau engkau mengerangi. Maka itu ku abela yang teriolo Jadi tabe yang namanya kupu-kupu itu ketika ingin menjadi suatu makhluk yang cantik, jadi tidak serta-merta itu kuang. Kupu-kupu itu bisa dilihat berwarna. Tidak serta-merta. Kapan dia bisa seperti itu? Kalau dia berpuasa beberapa waktu yang lama. Bahkan sampai minggu. Ada yang bulan. Narekoliwa cantiknya berarti paling puasa itu kupu-kupu. Mungkin sampai tahun. Ya. Untuk apa? Ada namanya metamorfosis, perubahan. Nanti bisa berubah itu kupu-kupu dari kepompong. Bisa ada sayapnya, bisa terbang, bisa ada warnanya. Kalau dia tidak makan, kalau dia berpuasa. Ya. Yang di mana lagi? Ular. Nah, tanah ulara. Ular hewan, tapi ulara, tahu itu? Kalau ular berpuasa juga. Kapan? Ketika dia mau ganti kulit. Mau mendapatkan kulit yang baru, dia berpuasa. Jadi seperti itu. Jadi jangan kira ini cuma kita berpuasa. Contoh, satu lagi kasih ki. Manuk. Nah, ini mau piara manuk kowe. Biasa bapak-bapak anak tuh bae, jen aku manuk. Apalagi manuk Bangkok. Waduh. Ya. Ayam juga berpuasa. Kapan? Ketika ingin mengerami telurnya. Ya. Untuk apa? Supaya naik suhu badannya. Makanya biasa gua puasa, gua mapala-pala tuh letak. Karena naik suhu badan kalau kita puasa. Ayam juga berpuasa untuk bagaimana mengerami telurnya, untuk mendapatkan generasi baru. Ya. Untuk mendapatkan anaknya bisa keluar dari cangkang telur. Intinya poin yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita belajar dari puasanya makhluk Allah yang lain ini, bahwa sebenarnya juga kita seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan ada perubahan dalam diri kita. Ya. Makanya kalau setelah kita melewati namanya bulan Ramadan atau bulan puasa ini, harusnya ada yang berubah dalam diri kita. Ada yang meningkat dari amal-amal kita. Karena bulan puasa ini mendidik kita untuk mengalahkan hawa nafsu. Nah, paling tidak juga ini bisa merubah sifat ataupun akhlak-akhlak kita nanti setelah keluar dari bulan puasa. Apa akhlak yang sering kita dapati ketika dalam kehidupan keseharian kita, yaitu amarah, bacai. Ya. Jadi sebenarnya kalau betul-betul itu seseorang melaksanakan yang namanya puasa, maka ketika dia selesai melaksanakan 1 bulan penuh bulan Ramadan, maka ini amarahnya dia bisa kendalikan dengan baik. Ya. Jadi saya biasa mengatakan, ini sebenarnya amarah ataupun hawa nafsu kita. Kalau kita bandingkan dengan api ini sebenarnya lebih sadis itu amarah daripada api. Coba sepodi. Kalau ada sesuatu yang terbakar, atau biasa mungkin ada terdengar bahwa ada rumah yang kebakaran, agak nasesa apa dilihat? Apa ditinggalkan? Arang atau abu. Tetapi kalau amarah, bisa jadi sesuatu hal pergi dari diri kita, misalnya orang-orang terdekat kita, karena amarah pergi tanpa meninggalkan apa-apa. Ya. Jadi tabe, bagaimana kita ini mengontrol daripada hawa nafsu kita ini, kita dilatih selama 1 bulan untuk bekal 11 bulan ke depan.
Jadi bagaimana ada perubahan dalam diri kita? Ya maka memang dasarnya puasa itu ujian kesabaran. Ayana tu sabar tu dasarnya cek dia palang dalangi pun Allah Taala dia gapakkan kana. Aku sepajata ya puang sepaja perlu tak engkau kurang pahalana. Ya sepaja perlu tak. Narek ke umroh ki haji engkau mau tahu ukuranna. Masih dekat ki engkau tahu ukuranna. Tapi cek di amalak dega ukuranna dega gapakkan amalakna yang dari itu sabara. Makanya puang yang nyema puasa ki pun Allah Taala nilai ki. Tanah malaikat Nah sebab ada sabar di dalamnya. Nah makanya sebagaimana nanti kalau kita keluar dari bulan puasa ini, ya semoga kita berharap kita menjalani kehidupan ini lebih sabar lagi. Jadi tapi kodi dari kepala engkau boleh tabe ibu kalau ada suami tak tuli macai di bola tak ladang pahala ya tu. Begitu pula sebaliknya dari singka bini tak siman noko. Ladang pahala ya tu. Seandainya pada nama jadi sedih maka daki lanjutkan mengalir pahala. Jadi ladang pahala pun betul. Bayangkan pun reko ibu maca cailah kaitan apa memekoki bawang mengalir pahala itu. Betul. Ada suatu ketika Rasulullah sementara jalan-jalan engkau cek di tahu kasihna atau di cau-cau atau di kala-kala dinenai mulai ke pasal zaman atau agama di sini tu sama jahiliyah bagaimana perilakunya itu dinokok dega bangsa na pokokna dega asal saya dega petun na bahasa la dega apa mereka titi mamekoi dega aga jawaban mana sih kau salah memang nggak salah kak sendiri teman kokoi kuda to oleh polisi dia rok kena keteni bawa atau tak salah ini salah ya ketika itu Rasulullah melihatnya depan Nabi tak mendekat Nabi kepada seorang itu yang sedang dimarahi ya aku ini pak kira-kira agak di video kan ya Nabi itu mendekat dan tersenyum. Merenung di tanah bita. Bukan karena sebenarnya ini melihat seseorang ini dimarahi, bukan. Karena dia melihat malaikat dan mendatangi orang itu dan mendoakannya. Dan mengalir pahala bagi dia. Sekalinya cek di bawah ada napau yang itaw dinoko silapa bang ada nuli kapang ini makraki sementara dinoko ki kapag kerta tapang madena bita silapa bang ada misalnya contoh kalau ini to nasaba dinoko ni andre masuk loki palalasang mater madena bita akhirnya sahabat bertanya ya Rasulullah kenapa tadi waktu pemuda ini dia bangsa repot di nokona muda peri. Sekali dia berkata satu kata untuk membela dirinya, kau pergi. Itu tadi. Waktu dia katanya diam, mendengarkan kasih rusak. Ya. Pahalanya nasi itu mengalir, malaikat mendoakannya. Tapi sekalinya naseng maka de malaikat pun pergi. Ya? Malaikat pergi. Makanya juga Nabi juga ikut pergi. Jadi puan tabe dia kedua guru kita tidak. Tapi saya mengingatkan bahwa sebenarnya puan ada pahala besar itu di rumah tangga itu. Nah, sebab tidak ada itu rumah tangga ada maksudnya dia kadang kelinga sama-sama. Dan ada rumah tangga pasti ada suara. Kalau bukan rumah tidak ada suara kuburannya tuh. Ya, pasti marah sedikit sebab pasti ada itu. Namanya lika-liku. Jadi bagaimana sebenarnya ibadah puasa ini menjadikan kita ini pribadi-pribadi yang senantiasa sabar. Kalau bulan puasa, sebelum bulan puasa kemarin sabar tak mungkin 50%, ya. Ini bisa mungkin meningkat menjadi 70%. Ya. Jadi jadi bagaimana sebenarnya kita ini kenapa kita diajari Allah Subhanahu wa taala untuk sabar? Yang pertama tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innama yu'affas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar diberikan pahala tanpa batas. Tanya maka dapat bukan saya yang bilang, Allah. Ya, hanya orang yang bersabar ini diberikan pahala tanpa batas. Ya. Jadi puang, inilah. Kemudian apalagi untuk menjadi semangat untuk senantiasa kita bersabar. Kalau kita buka-buka lagi Al-Quran, sering kita dengar dari ustaz-ustaz kita, ya, Innallaha ma'as-sabirin. Saya selalu itu mengingatkan kepada jamaah. Saya bilang, kalau kita ini bersama dengan orang-orang petinggi-petinggi, bos-bos, ya, contoh misalnya kepala daerah atau bupati apa, pasti bangga ki puang. Kalau kita sama-sama ki, paling sama-sama terus ki. Atau paling tidak kalau ketemu ki, Pak Presiden misalnya, paling minta foto. Karena bangganya itu. Bagaimana sekiranya kalau kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puasa, bagaimana mendidik kita ini mengendalikan namanya hawa nafsu kita. Penyakit-penyakit hati kita juga. Supaya bisa keluar ini penyakit-penyakit hati. Wang, ini kalau penyakit hati yang ingin kita keluarkan dari dalam diri kita ini memang agak susah. Karena penyakit jasmani dengan penyakit rohani ini sangat beda jauh. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti dengan kita berpuasa ini Allah mengeluarkan yang namanya penyakit-penyakit rohani dalam diri kita. Kenapa susah ini penyakit rohani keluar? Karena kalau penyakit jasmani kita yang lebih tahu daripada orang lain. Coba sepadi, kumasembengi, iga misengi. Coba, atau penyakit jantung ni. Siapa yang tahu Pak kalau kita pernah penyakit jantung? Hanya kita yang tahu penyakit jasmani seperti itu. Oh, malasa kak, masembeng kak, mabolok kak, sakit jantung dan sebagainya, leper dan sebagainya. Kita lebih tahu. Tetapi kalau penyakit hati orang lain lebih tahu daripada kita. Makanya susah nih penyakit rohani ini. Ya. Mana Pak kita tahu kalau kita orang yang kikir? Ya. Nah, tidak ada itu orang yang merasa itu misalnya mungkin sombong ataupun dengki, iri hati, tidak ada merasa. Karena yang penyakit rohani orang lain lebih tahu daripada kita. Ya mudah-mudahan insyaallah kita keluar dari bulan puasa ini kita terhindar yang dari namanya penyakit bondeng itik. Disebut penyakit bondeng itik, Puang. Sombong, dengki, iri hati dan kikir. Disingkat bondeng itik. Jadi ku tengerangi bondeng itik, penyakit hati mana gitu, Puang. Ya. Jadi tabe sekali lagi mari kita sama-sama menjalani ibadah puasa dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Karena kenapa? Inilah latihan kita ini selama 1 bulan. Aku tentara, Puang, polisi latihan luar biasa itu. Atong-atong ku latihan ki. Mestinya kita juga begitu, atong-atong ki latihan. Nah sebab magai elo ki memusuh selama 11 bulan. Sama siapa ki mau bermusuh? Sama yang namanya hawa nafsu yang dikendalikan oleh iblis. Ya. Kadang ada orang bertanya, Puang, katanya itu kalau bulan puasa iblis jahat dibelenggu. Kenapa masih ada yang melakukan tindak kriminal, mencuri, berkelahi, pakai narkoba dan lain sebagainya? Karena sebenarnya betul setan yang jahat, iblis yang jahat dibelenggu. Tetapi kebiasaan-kebiasaan sebelum bulan Ramadan, sebelum bulan puasa kembali lagi dilakukan lagi ketika bulan puasa. Jadi terbawa itu, Bang, kelakuannya di luar bulan puasa, nah bawa ketika bulan puasa. Jadi seperti itu. Ya. Nah, makanya dari itu marilah kita sama-sama senantiasa memperbaiki kualitas puasa kita, memperbaiki keimanan kita, memperbaiki ketakwaan kita. Tapi Puang, milodam pengak maraja, nuli makoni rodolo, bilo pada tukang insyaallah nanti lain waktu dan kesempatan insyaallah kita bertemu lagi. Mara nafero fong Allah taala. Kung kabalik tong Puang, balik fong Allah taala, tarik kong kasala kasi ya boleh ya tuli mak guru ka.
Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kepada jemaah sekalian. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.